Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, I know a guy. You need something done, he's on it. They're all slots? Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you. A three-humped camel. I don't know. Pregnant. Hari ini kita belajar tentang identifikasi unsur teks fabel. Teks fabel adalah teks cerita yang ditokohi oleh binatang. Jadi pemeran pada teks fabel ini adalah binatang. Fabel bersifat didaktis atau mendidik. Selanjutnya, legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Ciri-ciri teks fabel. Pertama, tokoh cerita adalah binatang. Kedua, binatang dapat berbicara dan bersikap seperti manusia. Ketiga, mengandung pesan moral. Nah, teks fabel itu ada dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah teks fabel yang mengisahkan kehidupan hewan sesuai dengan habitat dan kebiasaan hewan pada umumnya. Kisah kancil dan buaya yang pernah dibaca atau ditonton merupakan fabel alami, karena latarnya masih di hutan sesuai dengan kehidupan hewan pada umumnya. Selanjutnya, fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah teks fabel yang mengisahkan kehidupan hewan modern yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Pada fabel adaptasi, biasanya hewan sudah mengendarai mobil, menggunakan handphone, belanja ke pasar, dan lain-lain, di luar kebiasaan hewan. Nah, contoh fabel adaptasi ini seperti film Zootopia yang menampilkan hewan yang sudah menggunakan teknologi. Selanjutnya, perbedaan fabel dengan legenda. Fabel pertama, cerita fantasi yang ditokohi oleh binatang, sedangkan legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Kedua, tokoh fabel adalah binatang yang dapat berbicara dan bersikap seperti manusia, sedangkan tokoh legenda adalah manusia yang memiliki keunikan atau kesaktian. Ketiga, latar cerita fabel ada yang dikenali dan ada yang tidak. Sedangkan latar cerita pada legenda pasti dikenali, karena legenda adalah cerita rakyat. Dia milik daerah tertentu, sehingga latar ceritanya sesuai dengan daerah pemilik legenda tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik teks fabel. Unsur intrinsik teks fabel kita singkat menjadi TALTAS, yang merupakan tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang. Oke, kita masuk kepada tema. Tema merupakan masalah inti yang merupakan dasar sebuah cerita. Kedua, alur. Alur adalah urutan kejadian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju apabila cerita terus berlanjut tanpa mengulang masa lalu. Alur mundur jika cerita mengulang masa lalu. Alur maju mundur jika cerita maju kemudian mundur atau mengenang masa lalu. Ketiga, latar. Latar merupakan keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemain cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak pemain tersebut. Kelima, amanat. Amanat merupakan pesan yang terdapat dalam cerita, baik tersirat maupun tersurat tersebut. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi penulis dalam cerita. Apakah penulis berperan sebagai pemain utama, pemeran sampingan, atau penulis tidak ada dalam cerita? Nah, sudut pandang terbagi tiga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Ini jika penulis ada dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh utama. Untuk memudahkannya, Ananda bisa melihat narasi cerita tersebut. Jika narasi menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, berarti itu sudut pandang orang pertama. Nah, selanjutnya kita hanya melihat apakah si aku dalam narasi itu merupakan tokoh utama.
Jika dia tokoh utama, berarti sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Sudut pandang ini jika penulis ada dalam cerita, namun bukan sebagai tokoh utama. Nah, sama seperti tadi, kita lihat narasinya. Jika dalam narasi menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku dan saya, maka itu merupakan sudut pandang orang pertama. Tapi jika si aku yang ada dalam cerita itu bukan tokoh utama, maka sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu ini artinya penulis tidak ada dalam cerita. Dalam narasinya, penulis menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia atau menyebutkan nama tokoh. Nah, berikut contoh analisis unsur intrinsik teks fabel. Perhatikan contoh teks fabel semut dan belalang. Pada suatu pagi terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Saat sedang bekerja, sang raja semut bertemu dengan belalang. Ketika itu si belalang sedang asyik bermain musik. Raja semut pun bertanya kepada belalang, "Wahai belalang, mengapa kamu justru bermain musik? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa musim kemarau akan segera tiba?" "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya belalang. "Kamu harus mencari makanan dan minuman karena bila musim kemarau telah tiba, semua tanaman akan mati. Kamu juga tidak akan bisa mencari air karena semua air akan mengering. Jadi kamu harus mempersiapkannya mulai sekarang agar nanti kamu tidak menyesal," kata sang raja semut. "Buat apa aku harus melakukannya? Musim kemarau kan masih lama. Hanya saja kau yang terlalu bersemangat, semut. Sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu." Si belalang pun pergi. Waktu pun berlalu, tak terasa musim kemarau telah tiba. Si belalang bingung hendak mencari makanan kemana lagi, karena tidak ada satupun tanaman yang ia temukan. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Ketika sampai di rumah semut, belalang pun pingsan karena saking lapar dan hausnya. Untunglah saat itu ada salah satu semut yang menemukannya dan dibawalah si belalang ke dalam rumah. Setelah sadar, ia dijamu dengan berbagai macam makanan, buah-buahan, dan minuman oleh sang raja. Akhirnya si belalang pun sadar dan berjanji bahwa mulai saat ini ia akan lebih giat dalam bekerja dan tak akan bermalas-malasan. Oke, berikut analisis cerita semut dan si belalang tadi. Yang pertama, tema. Tema fabel tersebut adalah akibat malas dan lalai. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokohnya ada raja semut, kawanan semut, dan belalang. Raja semut karakternya atau penokohannya bijak. Bukti dalam cerita yaitu kamu harus mencari makanan dan minuman karena bila musim kemarau telah tiba, semua tanaman akan mati karena semua air telah mengering. Jadi kamu harus mempersiapkannya mulai sekarang. Ini merupakan percakapan atau dialog raja semut yang menunjukkan dia bijak. Yang kedua, tokohnya kawanan semut. Karakternya atau penokohannya rajin dan pekerja keras. Buktinya, pada suatu pagi terdapat segerombolan semut yang sedang bekerja mencari makanan di dalam hutan. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja karena musim kemarau akan segera tiba. Jadi ini menunjukkan semut yang rajin dan pekerja keras. Ketiga, tokoh belalang. Wataknya pemalas dan keras kepala. Bukti dalam cerita, buat apa aku harus melakukannya? Musim kemarau kan masih lama, hanya saja kau yang terlalu bersemangat, semut. Sudahlah, percuma saja aku berbicara denganmu. Ini menunjukkan belalang yang tak mau bersegera mencari makanan dan keras kepala setelah disampaikan nasihat oleh raja semut. Selanjutnya, latar. Latar tempatnya ada dua, di hutan dan di rumah semut. Di hutan itu buktinya pada suatu pagi terdapat segerombolan semut sedang mencari makan di tengah hutan. Jadi ini latarnya di tengah hutan. Yang kedua, di rumah semut. Buktinya, akhirnya belalang memutuskan untuk pergi ke rumah semut. Jadi di cerita tadi juga disampaikan belalang sudah berada di rumah semut. Latar waktu, yang pertama pagi hari. Bukti dalam cerita, pada suatu pagi terdapat segerombolan semut sedang mencari makan di tengah hutan. Kedua, di awal musim kemarau. Bukti dalam cerita, waktu pun berlalu, tak terasa musim kemarau tiba. Yang ketiga, suasana. Suasananya sengsara. Buktinya, belalang pingsan karena saking lapar dan hausnya. 4. Alur.
Alur fabel semut dan belalang adalah alur maju, karena cerita dimulai pada waktu sebelum musim dingin hingga akhirnya musim dingin itu tiba tanpa ada mengingat kejadian di masa lalu. Yang kelima, sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena penulis menyebutkan nama tokoh dan menggunakan kata ganti orang ketiga dalam narasinya. Buktinya, pada saat sedang bekerja, semut bertemu dengan belalang. Jadi dia menyebutkan nama tokoh dan penulis tidak ada di sana. Yang keenam, amanat. Ada 6 pesan yang dapat diambil dari cerita semut dan belalang. Pertama, janganlah menjadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan kepada diri kita sendiri. Kedua, jangan sia-siakan hidup dengan bermalas-malasan karena upah kemalasan adalah bencana. Ketiga, bekerja keraslah untuk hasil yang memuaskan. 4. Menabunglah dari sekarang untuk bekal masa yang akan datang. 5. Jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. 6. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain atau bersantai. Nah, untuk tugas Ananda, analisislah unsur intrinsik teks fabel berikut. Teks fabel yang berjudul Kisah Kera dan Ular Piton. Silahkan dibaca teks ini, kemudian lakukan analisis unsur intrinsik teks fabel seperti contoh telaah analisis unsur intrinsik teks fabel semut dan belalang. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.